Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya, maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudariku yang terkasih, membaca dan mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, barangkali timbul pertanyaan dalam diri kita, apakah orang yang kaya, orang yang memiliki harta, itu memang tidak bisa masuk surga seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kalau seperti itu berarti tidak boleh kaya. Kalau seperti itu berarti tidak boleh membangun kesejahteraan di dunia ini. Barangkali muncul pertanyaan seperti itu. Dan kita semua mendengarkan bagaimana Yesus memberikan perumpamaan tentang lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum dibandingkan dengan orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Tentu yang dimaksud oleh Tuhan bukan pertama-tama menyangkut apakah orang itu tidak boleh menjadi kaya, tetapi bagaimana membangun sikap batin yang tepat. Perumpamaan unta yang bisa masuk ke dalam lubang jarum tentu sudah sering kita dengar. Kan pertama-tama masuk dalam lubang jarum yang super sempit atau kecil dan dipakai untuk menjahit. Bukan lubang jarum itu, tetapi lubang jarum yang dimaksud adalah sebuah pintu kecil di sebelah pintu gerbang. Ketika pada sore atau malam hari pintu gerbang utama itu sudah tertutup, maka ada satu pintu kecil yang hanya cukup unta, dan harus dilepaskan semua beban, semua bawaan supaya bisa masuk. Artinya Tuhan mengharapkan sikap batin yang tepat untuk menjadi lepas bebas. Bukan pertama-tama kehidupan kita itu untuk mencari uang,
untuk mencari kekayaan, untuk mencari harta. Tapi marilah kita mengupayakan sikap batin kita menjadikan harta, kekayaan, dan uang sebagai sarana untuk mencapai kesempurnaan di dalam Tuhan sendiri. Jadi yang menjadi fokus, menjadi perhatian utama dalam kehidupan adalah Allah. Sedangkan harta, kekayaan, dan segala sesuatu yang kita miliki pertama-tama menjadi sarana yang kalau kita ketemu dengan sesama, kadangkala kita menjadi pribadi yang diharapkan lepas bebas. Maka semoga pada hari-hari ini kita berjuang untuk menjadi lepas bebas, melepaskan segala sesuatu, kekayaan, uang, dan harta, terutama menjadi sarana untuk bersatu dengan sesama dan bersatu dengan Tuhan sendiri. Mari kita hening sejenak.